Bab 695. Sama sekali tidak mungkin. Tunggu sebentar. Pria berkemeja putih menoleh ke arah wanita bergaun polos. Dia agak terkejut. Wanita bergaun polos meraih tangan pria itu dan berkata dengan hangat, "Tidak perlu terburu-buru." Pria berkemeja putih itu mengalkat kepalanya dan mengutkan kening. "Tunggu sebentar. Benar-benar tidak perlu terburu-buru." Di kejauhan, saat Sanderye memilih untuk tidak menggunakan pedang Kingsuan, meskipun kekuatannya tidak meningkat, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Kepercayaan diri. Saat ini, dia benar-benar percaya diri. "Aku punya, tapi aku tidak menggunakannya." Keyakinan seperti ini berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar percaya padanya sendiri. Pedang Kingsuan memang sangat kuat, selama dia menggunakannya, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan Rakasa di depannya. Bagaimanapun kuatnya Raja Iblis Ki Utara, dia tidak bisa menahan pedang Kingsuan. Namun dia tahu bahwa kali dia mengatasi kesulitan saat ini dengan pedang-pedang Kingsuan, maka dia tetap akan menggunakan pedang Kingsuan untuk kesulitan berikutnya. Adapun pedang Kingsuan, bagaimanapun juga, itu adalah pedang ayahnya. Yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan ayahnya, bukan miliknya. Tidak ada perbedaan antara memegang pedang Kingsuan dan memanggil orang. Raja Iblis Ki Utara di depannya sangat kuat dan sulit ditaklukkan, tetapi dia tetap ingin melakukannya sendiri. Pertarungan antara Sanderye dan Raja Iblis Ki Utara juga mencapai momen paling intens. Keduanya bertarung sengit dan tidak ada yang mundur. Tentu saja, Raja Iblis Ki Utara lebih unggul. Bagaimanapun, kekuatan fisik dan pertahanan fisiknya jauh lebih unggul dari Sanderye. Diam-diam, pemuda memandang putih di samping Nyonya Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sanderye ini akan kalah." Nyonya Chu menenangkannya. Pemuda berjubah putih memandang Nyonya Chu dengan bingung. Nyonya Chu berkata dengan suara yang serius, "Menurutmu apa yang sedang dilakukan Sanderye?" Pemuda berjubah putih memandang Sanderye dari kejauhan, wajahnya penuh keraguan dan kebingungan. Nyonya Chu berkata, "Dia sedang melatih keterampilan pedangnya." Pemuda memandang putih itu tercengang. Nyonya Chu berkata dengan suara yang serius, "Aku pikir dia baru saja menguasai keterampilan pedang ini, jadi dia belum menguasainya. Aku melihat dia gagal beberapa kali dengan pedangnya. Tapi sekarang kamu lihat, pedangnya menjadi semakin misterius. Terlebih lagi, hampir tidak ada satupun yang gagal." Tidak hanya itu, meskipun dia ditekan oleh Raja Iblis Ki Utara, kekuatan tempurnya semakin kuat. Pemuda berjubah putih itu melirik ke arah Sanderye, dan benar saja, dia menemukan bahwa meskipun Sanderye masih ditekan oleh Raja Iblis Ki Utara sampai sekarang, kekuatan bertarungnya semakin kuat. "Takut," Nyonya Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "mungkin karena garis keturunan orang ini. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunannya mungkin lebih kuat dari apa yang kita lihat, karena dia belum mengerahkannya sepenuhnya." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Binatang jahat, kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Ada kekuatan yang begitu kuat di dunia ini. Pemuda menjulang putih berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluarga Sen bakal tamat." Nyonya Chu menggelengkan kepalanya, "Belum tentu." Pemuda berjubah putih itu bingung. Nyonya Chu berkata dengan lembut, "Nenek-nenek moyang keluarga Sen adalah orang yang sangat menakutkan dan kuat pada saat itu." Pemuda berjubah putih berkata, 90% keilahian." Nyonya Chu berkata, "Semi 90% keilahian." "Semi 90% keilahian." Pemuda memandang putih itu tercengang. Nyonya Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun hanya semi 90% keilahian, itu tidak sebanding dengan 80% keilahian. Kekuatan master semacam itu tidak dapat dibandingkan dengan 80% keilahian. Kartu truf terakhir keluarga Sen seharusnya adalah leluhurnya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sanderye dari kejauhan. Kalau tidak ada 90% keilahian di belakang pemuda ini, maka sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. 90% keilahian. Apakah ada 90% keilahian di belakang pemuda ini?
Nyonya Chu terdiam. Dia juga tidak yakin. Karena 90% keilahian terlalu sulit untuk dilatih. Bahkan di negeri roh kuno dan istana Chu, hanya ada satu orang di sana. Selain Wan, dia belum pernah mendengar tentang 90% keilahian. Tentu saja dia tidak berani menyangkalnya. Bang! Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak, dan kemudian, Sander Ye dan Raja Iblis Ki Utara mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, tubuh Raja Iblis Ki Utara dipenuhi bekas pedang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajah Sander Ye sedikit pucat, tapi dia terlihat sangat bersemangat. Wajah keempat Jenderal Iblis yang dibawa oleh Raja Iblis Ki Utara sangat jelek, terutama wajah Beif. Karena saat awal bertarung, Sander Ye tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi sekarang, baru berapa lama berlalu, Sander Ye sudah mampu bertarung setara dengan Raja Iblis Ki Utara. Bagaimana orang ini berlatih? Sungguh keterlaluan. Saat ini, Beif sudah memiliki niat untuk mundur. Karena dia tahu bahwa dalam pertempuran ini, bahkan kalau Raja Iblis Ki Utara menang, itu tidak ada artinya. Binatang jahat itu telah membunuh semua master di Aula Laksa Dewa. Sekarang binatang jahat itu sedang mengawasi. Jelas sekali, jika Sander Ye kalah, dia akan mengambil tindakan, dan alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah untuk melatih Sander Ye. Setelah memikirkan ini, Beif berkata dengan suara yang serius, masalah ini tidak sederhana. Kalian menonton di sini, aku akan memberitahu Tuan Yueni untuk memindahkan bala bantuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit tanpa menunggu tiga Jenderal Iblis yang tersisa menjawab. Ketiga Jenderal Iblis tidak terlalu memikirkannya. Ini benar-benar waktunya untuk memberitahu Tuan Yueni tentang masalah ini. Di kejauhan, Sander Ye menarik napas dalam-dalam. Harus dikatakan bahwa pertempuran ini benar-benar menyenangkan. Di saat yang sama, dia juga menemukan kekurangan dari skill pedang barunya, yaitu daya mematikannya tidak cukup kuat. Tapi dia juga pusing, karena untuk meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa menyerap lebih banyak kekuatan ruang dan waktu khusus di setiap jiwa pedang. Namun, kalau dia menyerap terlalu banyak kekuatan ruang dan waktu khusus, jiwa pedang itu sendiri tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan keterampilan pedang ini adalah dengan meningkatkan jiwa pedang sendiri. Tapi untungnya, kekuatan pedang tak tertandingi adalah jiwa pedang bertarung, jadi selama dia bertarung, kekuatan jiwa pedang ini secara alami akan meningkat. Bertarung. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Iblis Ki Utara di kejauhan. Pada saat ini, Raja Iblis Ki Utara juga sedang menatapnya. Sander Ye tertawa, ayo lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Raja Iblis Ki Utara. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Raja Iblis Ki Utara. Dia juga mengambil langkah maju, lalu meninju Sander Ye dengan keras. Perang dimulai lagi. Tak satu pun dari mereka menahan kekuatan. Karena ini bukanlah kompetisi, melainkan pertarungan hidup dan mati. Namun, Sander Ye tidak memilih untuk bergabung dengan Maya Ao. Kali ini, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Raja Iblis Ki Utara. Dia ingin melihat di mana batasannya. Tentu saja, kalau dia mendapat dukungan dari Maya Ao saat ini, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Raja Iblis Ki Utara. Lagi pula, yang paling kurang darinya sekarang adalah kekuatan fisik dan pertahanan fisik, sedangkan Maya Ao dapat dengan sempurna menutupi kekurangannya ini. Meskipun Maya Ao tidak sebaik Raja Iblis Ki Utara, pertahanan fisiknya tidak jauh lebih buruk daripada Raja Iblis Ki Utara. Bagaimanapun, kekuatannya telah meningkat pesat selama dia mengikuti Arya dan Putih. Di lapangan, pertempuran antara Sander Ye dan Raja Iblis Ki Utara menjadi semakin sengit. Kekuatan yang meletus dari kedua sisi terus menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya, itu sangat menakutkan. Setelah Arya membunuh Master-Master Aula Laksa Dewa, dia tidak melanjutkan tindakannya. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menonton dengan Vivi.
Bang! Pada saat ini, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba meletus dari area ruang waktu gelap di kejauhan. Saat cahaya pedang meletus, Sanderye dan Raja Iblis Ki Utara mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Begitu Raja Iblis Ki Utara berhenti, beberapa pedang menghantamnya tanpa peringatan apapun. Raja Iblis Ki Utara mengerutkan kening. Dia memiliki beberapa luka pedang lagi di tubuhnya, tapi dia tidak peduli, karena dia telah ditebas oleh setidaknya 1000 pedang setelah melawan Sanderye. Pedang Sanderye terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin untuk mencegahnya, dan karena itu, dia berhenti menghindar. Di kejauhan, wajah Sanderye juga sedikit pucat ketika dia berhenti. Setelah pertempuran ini, dia merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Harus dikatakan bahwa kekuatan fisik Raja Iblis Ki Utara benar-benar menakutkan. Kalau dia tidak pulih dengan cepat, dia tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, Raja Iblis Ki Utara tiba-tiba berkata, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas maju dan meninju Sanderye. Di kejauhan, Sanderye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang. Bersikap tangguh lagi. Apa daya, keterampilan pedangnya kuat, jadi menghadapi Raja Iblis Ki Utara, dia hanya bersikap tangguh. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meletus di depan mereka berdua. Keduanya mundur dengan keras di saat yang sama, tapi detik berikutnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain lagi. Pertempuran berdarah. Perlahan-lahan, mata Sanderye menjadi merah darah, dan pada saat ini, aura garis keturunan iblis gila di sekelilingnya melonjak dengan gila-gilaan. Secara bertahap menjadi gila. Merasa Sanderye menjadi gila, Arya mengerutkan kening. Di bahu Arya, Putih menunjuk ke arah Sanderye dengan cakar kecilnya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Jangan khawatir, ini hanya kegilaan kecil." Dibandingkan dengan keburukan Master Pedang berbaju biru, keburukan Sander di hadapannya jelas sepele. Karena niat membunuh Sanderye tidak seserius itu. Diam-diam, ekspresi Nyonya Chu berangsur-angsur menjadi serius saat dia menyaksikan pertempuran itu, karena dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan Sanderye tumbuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Nyonya Chu mengerutkan kening dalam-dalam. Garis keturunan macam apa ini? Bisakah ditingkatkan seperti ini? Tetapi pada saat ini, Raja Iblis Ki Utara benar-benar menunjukkan kemampuan aslinya. Sebagai Raja Iblis, dia secara alami tidak payah. Dia telah mencapai posisi ini dengan mengandalkan kekuatannya. Saat ini, kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mati. Dalam kehampaan, kepala keluarga Sen, Karto Sen yang memperhatikan medan perang, memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia tahu bahwa meskipun Raja Iblis Ki Utara menang, dia tidak akan bisa membunuh Sanderye karena binatang jahat itu berdiri di sampingnya. Binatang jahat. Karto Sen menatap Arya dalam-dalam di bawah, dan perlahan menutup matanya. Saat ini, Zentian di seberangnya tiba-tiba berkata, "Karto Sen, mungkin belum terlambat untuk menyerah sekarang." Menyerah. Karto Sen tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah Zentian. "Zentian, aku tahu kamu bertaruh bahwa ada 90% keilahian di belakangnya, jadi keluarga Sen akan bertaruh bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya." 90% keilahian. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada 90% keilahian di dunia ini selain negeri roh kuno? Sama sekali tidak mungkin. Bersambung.